Man, masukin man. Ada uang bibit nggak Pak? Hah? Ada uang bibit ya? Nggak usah, emang buat apa uang bibit? Enggak, itu gunanya buat apa uang bibit saya? Uang bibit itu untuk koleksi aja. Nggak usah, yang penting enggak, yang penting ibu nenenin aja, nenenin suami yang lebih manjur nenenin daripada pakai uang bibit. Nenenin aja, nenenin. Wow, luar biasa. Ibu sehat, ibu kuat, rezekinya banyak, dan neneknya ibu nggak turun, selalu naik ke atas. Jadi bisa manggil duit, sini, ayo sini. Tapi kalau turun anjlok. Begini ya? Apa begini? Oh turun. Oh ya. Jadi nggak bisa gini-gini ya? Oke? Migrasi Jakarta Utara. Maksudnya pengen dilancarin gitu kan. Suka ini Pak Haji dari apa medical tuh sebenarnya banyak yang gagal. Medical check up. Iya. Dari kebanyakan tuh Paru-paru. Iya. Oh. Gimana tuh solusinya supaya lolos medical, caranya gimana? Minum susu kambing. Udah. Suka saya saranin minum susu itu beruang. Beruang. Iya. Harusnya susu kambing. Ini beli aja di kantin. Oh, iya. Kantin ada susu kambing. Jadi sebelum medical, sebelum minum Susu kambing. Nanti di ronsen hasilnya bagus. Kedua, sebelum di ronsen, kan pasti di ronsen nih. Dadanya digosok pakai cara dalamnya dia bekas pakai. Biar nanti hasil ronsennya bagus. Belum? Nanti dianya ngerti nggak Pak? Apa-apa tadi Di itu dulu. Di apa nih? Dirayu pelan-pelan. Gitu aja buat syariat gitu ya. Pakai mic. Gimana? Buat syariat gitu ya. Iya. Biar hasilnya bagus gitu ya. Iya. Nah ini permasalahannya apa nih hari ini? Privat Care Dia, permasalahannya apa hari ini? Pokoknya itu usaha saya ini, bisnis ini pengen dilancarin gitu. Yang terus kadang kan orangnya udah siap berangkat, keluarganya nggak boleh, kadang gitu Pak Haji. Oh, sedekah subuh. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Jadi mbaknya paksain setiap subuh harus sedekah minimal 100.000. Oh, iya. Sedekah 100.000 ke sini, iya. ke anak yatim. Transfer boleh, datang boleh, sedekah 100.000. Iya. Setiap hari sedekah subuh. Kadang saya setiap hari. Sedekahnya seminggu sekali 100.000. Oh, jangan. Kalau alhamdulillah sih tiap malam Jumat suka kesini. Oh, iya. Jadi malam Jumat aja gitu sedekahnya 100.000 gitu, karena 150 gitu aja. Gimana? Karena sedekah buat tolak bala. Oh iya. Jadi harus itu. Harus. Oh iya. Mbaknya punya suami gak? Punya. Anak ada gak? Ada. Di rumah jadi tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Anak berapa? Anak 2. Nah, mbaknya kalau tidur sama anak-anak apa sama suami? Sama suami. Anak-anak pisah semua? Iya, anak kuliah 1. Yang 1 udah nikah. Udah nikah? Udah. Berarti di rumah? Berdua sama anak yang udah nikah, sama suami, bertiga. Nah. Sama mantu. Bisa gak mbaknya wajib tiap hari nenenin suami? Mau gak suami kalau ditawarin nenen? Mau aja, tapi saya yang gak mau. Kenapa mbaknya gak mau? Risi. Nah dulu waktu pengantin baru gimana dulu? Langsung. Enggak kayaknya. Gak nenenin? Langsung dimasukin aja? Hah? Iya. Aduh. Itu momen yang enak loh. Jadi kalau bisa mbaknya nenenin. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Dianya emang suka itu. Soalnya yang ngerti RDA itu sebenarnya suami. Iya. Jadi dia nggak kesini, saya yang suruh kesini. Oh iya. Nenenin. Kata dia sebenarnya nggak mau tuh. Nanti mbaknya uangnya nggak ngumpul dong, nggak banyak. Nah, kapan mbaknya terakhir ngemot alat kelamin suami? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Jadi langsung dimasukin aja ke alat kelamin mbaknya. Aduh. Justru itu yang enak, Mbak. Udah. Di statusnya udah belum? Oh iya. Jadi harus, Mbak. Suami mau gak kira-kira kalau dimet alat kelaminnya? Saya mau. Wow, ya. Saya nggak mau. Mbaknya nggak mau. Ya udah, pilihannya cuma itu. Apa mau latihan dulu sekarang? Ini ada dari kayu. Dari Bali ya banyak. Apa? Dari Bali biasanya. Iya dari Bali. Kok tahu? Soalnya di saya ke Bali banyak yang gitu.
Iya nih, saya lagi pesen yang panjangnya semeter. Iya kayak kuda. Kau tahu saya lihat kuda saya? Karena saya lagi SMA ngeliat kuda. Oh iya. Ini lagi pesen saya yang semeter. Nih kalau ini kan sama kayak punya saya kan. Nah, saya lagi pesen semeter. Jadi mbaknya wajib nenenin. Nenenin suami wajib. Selama berapa hari Pak? 99 hari aja. Terus kalau gitu kan 99 hari juga. maksudnya nggak boleh bolong juga. Boleh, boleh. Boleh, nanti besok ulangi lagi gitu. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi gitu. Manjur. Jempol 2. Iya. Tapi kayak gimana ya? Berarti tadi yang ngebel suaminya dong, ngebel saya, Pak Haji. Nanti ajarin suami saya, istri saya dong. Nenen. Saya pikir siapa? Berarti suaminya ya. Sudah iya ntar saya ajarin, saya bilang gitu. Saya kan jarang jawab orang japri. Tadi saya jawab. Siapa dong tadi? Pak Haji, biar istri saya hajatnya cair 10 miliar tiap bulan. Bisa gak? Bisa. Caranya apa? Yaitu mesti nenenin suaminya tiap hari. Saya bilang gitu. Mau tidur sama bangun tidur. Nah diajarin dong suami istri saya gitu kata tadi. Oh ya ini dia orangnya kali. Ya katanya salam aja sama Pak Andi, saya belum bisa datang gitu. Boleh. Ada lagi? Itu kan anak saya lagi. Mana mic-nya? Pakai mic-nya. Anak saya kan lagi kuliah. Yang mana? Yang nomor? Yang nomor 2. Oh ya. Terus dia udah semester 6 mau Kuliah di mana? di Unpam. Hah? Unpam. Universitas Pamulang. Iya. Maksudnya katanya kan kata dia kalau udah semester 7 katanya udah bisa lulus ya katanya. Skripsi. Ya, terus pengen seperti itu gitu, gimana caranya? Pengen? Cepat skripsi yang sini gitu. Oh disuwuk, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak. Lulu. Wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. 2. Kalau dia mau ke kampus, di depan pintu dilangkahin. Itu cara ngelangkahnya gimana sih? Cara menghitungnya katanya 9 kali. Jadi anaknya suruh tidur celentang di pintu di dalam. ya. Ibu nggak pakai celana dalam, ibu nggak pakai BH, ibu pakai daster, diangkat, dilangkahin. Oh iya. Lulus tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. Pakai pembukanya Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Anak saya wisuda tahun ini, anak saya wisuda tahun ini. Udah di wisuda. Oh, amin. Bisa? Insya Allah bisa. Ada lagi? Lagi ya. Sebenarnya pertanyaan sih banyak tapi bingung. Oh itu apa? Suami saya kan kerja kadang ada, kadang enggak gitu. Gimana? Nah nanti kalau dinenenin setiap hari dia ada kerjaan, tiap hari ada penghasilan. Kita kan kerja di bangunan. Jadi kadang-kadang dari pendorongnya tuh seminggu ada, seminggu enggak. Nanti enggak, kalau ibu udah nenenin sama ibu, mood. Enggak pernah putus, rezeki ada terus. Tiap hari bawa pulang duit. Praktekin dulu. Nanti ibu privat lagi, kayak begini lagi. Pak Haji alhamdulillah ada aja rezekinya, ada aja duitnya. Nah tuh, tingkatin lagi ya bu. 99 hari yang kedua. Nah, tingkatin lagi ya bu, 99 hari yang ketiga. Akhirnya ibu tak selama setahun. Alhamdulillah. Nggak pernah putus. Saldonya 10 miliar. Tapi saya kemarin kan sekarang dia lagi ujian ya di semester. Saya langkahin di pintu kamar tidur. Boleh. Yang penting ibu ngelangkahin nggak boleh pakai celana dalam, mama nggak boleh pakai BH. Mari pakai BH. Oh nggak boleh. Copot dulu BH-nya. Nah, nanti dilangkahin. Bu pakai daster. Disuwuk juga. Disuwuk juga. Disuwuk dulu baru dilangkahin. Iya. Manjur jempol 2. Ilmu bahasa Jawa. Lulus tahun ini gitu ya. Jangan bilang lulus, wisuda. Wisuda, oh iya. Takutnya lulus tahun ini, wisudanya tahun depan. Oh gitu. Tapi kalau kita bilang wisuda tahun ini, pasti lulus tahun ini. Jadi kita ambilnya ujung, ya betul. Wisuda tahun ini pasti lulus tahun ini. Ya. Tapi kalau lulus tahun ini belum tentu wisuda tahun ini. Bisa mundur. Iya. Adik kelas dulu, dikumpulin dulu mana yang mau di wisuda banyak gak? Nunggu banyak dulu baru di wisuda. Jangan dong. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini. Nanti pasti lulusnya tahun ini. Kata anak saya juga gitu, benar kata Pak Haji. Katanya kita meskipun udah beres sekarang, katanya semester 7 saat semester 8 wisudanya nanti. Tahun 2027.
Kadang kan dia ngumpulin dulu. Iya, betul. Kadang kan dia nyewa gedung. Iya. Kan misalkan sekali wisuda 500 orang. Ini yang lulus baru ada 200. Nyari yang 300 dulu bisa setahun. Nah jangan. Wisuda tahun ini. Bisa? Ada lagi? Oke, Man, masukin Man. Ada uang bibit nggak Pak? Hah? Ada uang bibitnya? Nggak usah, emang buat apa uang bibit? Nggak, itu gunanya buat apa uang bibit saya nanya? Uang bibit itu untuk koleksi aja. Nggak usah, yang penting Manggil uang bibit. enggak, yang penting ibu nenenin aja, nenenin suami yang lebih manjur nenenin daripada pakai uang bibit. Nenenin aja, nenenin, wow luar biasa. Ibu sehat, ibu kuat, rezekinya banyak, dan neneknya ibu nggak turun, selalu naik ke atas. Jadi bisa manggil duit, sini, ayo sini. Tapi kalau turun anjlok. Begini ya? Apa begini? Oh turun. Oh iya. Jadi nggak bisa gini-gini ya? Oke? Terus itu Pak, yang apa? Yang kita Tarik bangkunya dulu nih. harus ngejalanin yang 10 itu. Apa harus semuanya? Jangan sampai kelewat juga. Iya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Terakhir itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Maksudnya itu harus tiap hari juga. Harus tiap hari. Salah satu itu. Boleh. Mau pilih boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya nggak mesti semua itu juga. Harusnya. Harusnya semua. Iya. Terus paling minimal berapa? Minimalnya berapa? Yang berapa minimalnya? Semuanya dong. Semua. Semuanya. Bisa? Praktekin ya. Oke? Oke. Sip, terkabul. Ya. Ya. Udah. Ya, boleh. Yo. Ibu mau ikut lagi boleh dengerin tamu-tamu. Ya. Bapak mic-nya pegang. Duduk. Yuk, yang mau nanya siapa? Nanya langsung. Ibu sama bapak boleh? Assalamualaikum Pak. Ya. Saya dari Jepara Pak. Jepara. Iya. Ya. Presentasi. Jepara terkenal sate kebo. Nggih Pak. Nggih. Nggih. Sate kebo. Nggih. Kula mriki nggih silaturahmi. Nggih. Pindah. Pon silaturahmi kali kebo kula. Ampun nggih. Kapan? Mau siang Pak. Wow siang. Nggih. Boten diambung kebo kula. Ampun Pak. Pun diambung. Nggih. Bapak tahu gak diambung, Bapak Ibu? Cipika-cipiki sama kebo saya. Bengkalenipun nggih. Kedahipun utangnya lunas Pak. Boleh. Nggih. Utang pasti lunas, Pak. Yang penting Bapak ijab sama Allah, nanti diamin sama anak yatim ya. Amin. Utang pasti lunas. Iya. Utang pasti lunas. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Jadi utang Amin. pasti lunas. Yang penting Bapak yakin aja Alhamdulillah. pasti lunas. Pasti lunas. Pasti. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Setiap hari. Amin. Tapi diawali dengan baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya Pak. Sehari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Pasti lunas. Gitu. Nggih, Pak. Ada lagi? Ampun Pak. Nggih. Cukup? Nggih, Pak. Oke. Yuk, Ibu. Ada yang mau nanya enggak? Enggak. Ya, Bapak lagi, ayo. Gantian. Ada yang mau nanya? Bapak nggak ada yang mau nanya? Oke, tak terangin ya. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini praktekin ilmunya RDAY. Yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Al-Quran 12 juz wajib. Walaupun belum nyampe, bertahap. Sedekah subuh wajib. Dari habis asar sampai jam 00 wajib.
Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta wajib. Sholat tobat wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah, dari yang 10, saya mau Bapak dan Ibu praktekin di bulan Januari. Saya mau Februari harus cair 10 miliar. Dan kemarin Mbak Ratih bilang, Pak Haji, tolong dong umumin ke tamu-tamu RDAY yang hajatnya udah ada yang terkabul di bulan Desember. Dan hari ulang tahunnya dia, saya mau kasih HP terbaru, iPhone 17 Pro 2 tera seharga 44 juta. Dan yang ulang tahun di bulan Januari, saya mau kasih juga handphone 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta. Dan bonusnya saya mau berangkatin umroh gratis. Suami istri sama anak-anaknya. Kalau anak ketiga, tiga-tiganya saya mau berangkatin. Nah, coba Bapak praktekin ilmu RDAY. Ibu praktekin. Kan saya nggak ulang tahun bulan Desember. Nggak apa-apa. Yang penting udah dijalanin, udah ada yang terkabul. Atau di Januari. Nggak apa-apa. Saya nggak ulang tahun di bulan Januari. Tapi kalau ulang tahun di bulan Januari. Misalkan saya ulang tahun tanggal 8 pagi. Januari saya ulang tahun tanggal 9 Januari pagi. Langsung saya beliin HP. Kebetulan duitnya udah dititipin sama Mbak Rati ke saya. 1 miliar buat hadiah. Gitu. Sama buat umroh gratis. Itu. Bisa? Nah, Bapak juga begitu. Sulitnya apa Pak? Kalau boleh tahu dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 gak boleh dilanggar. Yang sulit yang mana? Bapak sama Ibu. Nah, bisa gak sebulan dihilangin? Biar nanti Februari sama Mbak Rati berangkat bareng umroh gratis. Tanggal 19 Februari ya. Jadi kita mau berangkat umroh tanggal 19 Februari. Anak yatim semua mau berangkat umroh. Saya mau Bapak dan Ibu jadi pendampingnya. Tanggal 19 Februari kita mau berangkat umroh. Anak yatim. Kita ini YouTube, tim YouTube, MC YouTube, kameramen, semua berangkat dan sekeluarga. Kalau anaknya tiga diberangkatin. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa jadi pendampingnya. Karena kita kekurangan orang. Karena yang diberangkati anak yatim masih kecil-kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Enggak ada yang gede. Yang gede besok. Berikutnya berbarengan dengan yang cair 30 triliun yang mau berangkatin 110 anak. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu bisa gak tuh sebulan Januari ngilangin sifat dampingin, tapi lu ikut sayembara dulu dong. Sifat 18 jangan dilanggar. Lu mah maunya hadiahnya aja. Iya kayak grup linglung. Nih pada saya mau keluar ini grup linglung. Mau minta hadiahnya doang. Pak Haji, bisa gak DP-nya dulu? DP. Ikut dulu dong lomba. Emang ada orang ngambil hadiah dulu? Lomba dulu kan? Lomba dulu. Itu tadi sifat 18 gak boleh ada. Selama sebulan aja ngilangin sifat 18. Ini enggak. Sifat 18-nya masih ada. Tapi dia pengen dapat hadiah 1 miliar. DP dulu Pak Haji. Nanti saya baru ikut. Iya, saudara bukan, teman bukan. Ngapain lu ikut RDAY? Keluar aja udah. Iya Bu. Ini Bu, saking saya bersyukurnya Bu, rombongan Jawa Timur, rombongan Jawa Tengah, rombongan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Magelang, dia udah meraktekin ilmu RDAY, saya kasih hadiah Bu. Berangkat dari Hotel Borobudur Jogja, saya sediain bus, 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Privat di sini gratis. Saya siapin busnya tuh Bu. Tinggal berangkat aja. Besok tanggal 8 ya. Tanggal 8. Jam 8 malam berangkat dari Jogja. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Saya besok mau lihat yang mana terkabul, saya mau kasih hadiah HP juga. Nah, Bapak dan Ibu harus. Saya kan bikin sayembara, saya mau berangkatin haji gratis. Yang dapat orang Boyolali, Jawa Tengah. Namanya Bu Isro. Iya, Bu Isro. Guru SMP.
Guru SMP dari Boyolali, Bu Isro. Pegawai negeri. Dapat hadiah dari saya haji gratis 2026. Saya berangkatin sama suaminya. Sama suaminya ya. Saya masih kurang 90 orang lagi. 99 orang lagi. Coba Bapak dan Ibu kepilih. Iya dong. Apa sulitnya Bu? Sifat 18. Susah gak sih ngilangin sifat 18? Yang susah mana coba? Nah, sekarang gede komen apa gede hajat? Apa? Keceplosan. Makanya mulutnya diplester. Sekarang mau mulut atas diplester atau mulut bawah diplester? Diplester Bu. Ini contoh ya. Ntar gue yang plesterin. Udah itu tugas gue. Jangan cari orang lain, gue aja. Gue hobinya melester. Bu, Pak, maaf ya. Maryam, keponakannya Nabi Zakaria, itu dia duduk di singgasana, di sajadah. Dia tawadu sama Allah, tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya ke Allah aja. Hah? Khusyuk. Iya, tawadu di mi'rajnya, di sajadahnya, namanya Maryam. Semua hajatnya Maryam terkabul. Akhirnya Nabi Zakaria ke pamannya nanya, itu semua yang menuhi kebutuhan kamu, buah-buahan, makan semua siapa? Kata Maryam, Allah. Sementara Nabi Zakarianya belum punya anak. Istrinya divonis mandul. Saya pasti bisa dong. Kata Maryam, bisa. Diplester aja mulut lo kalau mau. Karena dia kan suka komen kan. Akhirnya sama Allah ditutup mulutnya Nabi Zakaria selama 3 periode. 3 periode itu sekitar 99 hari. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Istrinya yang tadi diponis mandul jadi bunting. Lahirnya Nabi Yahya. Nah, coba Bapak dan Ibu diplester. Ibu diplester, Bapak diplester pakai BH-nya Ibu. Bohong Ibu Bapak mau ngomong. Bohong Bapak mau keluar dari kamar. Malu gak? Kan mulutnya diplester pakai BH-nya Ibu. Malu gak keluar dari rumah? Kok malu? Nah, pakai BH. Karena kalau pakai plakban lo masih gak malu. Boro-boro ke meja makan lo pasti malu dong. Nah, Ibu di apa? Banyak kisah yang terkabul. Saya menjalani. Mana mic-nya? Saya nggak dengar. Mic-nya mana? Nggak dengar saya. Pakai mic. Saya pernah kesini dulu ya. Telat. Ibu namanya siapa? Tia, Ibu Tia. Tinggal di mana? Bandung. Bandung. Ya. Terus gimana? Karena saya kesini bawa travel blow-on. Ya. Telat ketemu Bapak. Cuman salaman doang kan. Waktu itu. Tapi sama Bapak dikasih centong. Saya cuman bilang, Pak anak saya gini-gini. Udah colekan aja ini. Nah, saya kerjain semua. Saya pelajari ilmu Bapak. Semua terkabul Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Asli. Semua terkabul. Anak saya sakit dari 2011 sampai detik ini masih ada sedikit gitu ya. Sakit apa? Sakitnya Masya Allah Pak. Semua orang gak ada yang bisa ngobatin. Ya namanya apa penyakitnya? Muntah darah kalau ngobatin ini anak saya. Sakitnya apa namanya kata dokter? Sakitnya apa? Sakitnya kata dokter emang gak ada penyakit. Udah ke rumah sakit jiwa, udah kemana-mana. Ngamuk terus. Segala hancur. Saya kata orang kampung ya, saya orang paling kaya. Sampai habis harta saya Pak. Buat ngobatin ini anak. Saya di Ustadz Danu, di Tebet, Jakarta Selatan, bayar 15 juta. Ustadz Danu? Ustadz Danu 15 juta? Ya. Oh, tamu saya 50 juta. Dulu ya. Nah, terus saya masuk ke Roykosi, masuk di Antv, episode 138. Saya di syuting. Tetap malah ngamuk, malah jadi kacau gitu teh. Ustadz Danu juga nggak sanggup. Terus saya ke Ujang Bustomi. Ujang Bustomi. Bayar berapa tuh kalau Ujang Bustomi? Nggak ada hasilnya juga. Bayar berapa? Nggak bayar. Apa namanya? Seikhlasnya. Tapi bolak-balik terus. Terus saya ke Gus Samsudin. Gus Samsudin nggak sanggup. Gus Samsudin yang gondrong? Ya. Sekali ngambil 17 juta. Terus rumah katanya dari jarak jauh 25 juta. Dari badan. Terus saya dibikin 3 bulan. Pak, dia nggak sanggup. Saya dilempar ke Guruna. Namanya saya deketin mic-nya. Saya Barnawi. Di gunung apa? Kaki gunung ini sampai di Kerangkeng Pak. Di Kerangkeng nggak dipakai sama nggak apa, tidurnya kayak orang gila Pak. Sampai bosok kakinya. Saya tak ambil di sana. Padahal saya bayar setiap bulan kan. Berapa? 1,5 juta. Nah, tapi tetap bukan bayar itu aja.
Jadi pokoknya mah saya terus muter-muter lah sampai kemana-mana itu saya. Tunggu dulu dari awal ya. Dari awal umur berapa dia sakit? Lagi kerja dia dari 2011 itu. 2011 dia umur berapa? Umur Kira-kira. 20 berapa ya? 20 lebih lah. Sekarang umurnya berapa sayang? Sekarang 34. 34. Ya. Ini saya tanganin sendiri, Pak. Dari lahir sampai umur 24 normal. Normal lagi kerja ini. Lagi kerja. Tahu-tahu pulang pengen bunuh diri. Pas pulang mau bunuh diri. Ya. Semuanya satu keluarga malah pengen bunuh diri semua. Sekeluarga mau bunuh Sampai diri. kejadian anak saya yang cewek potong urat nadi 6, potong semua ini. Muncrat-muncrat darah banjir dirat. Masya Allah, Pak. Saya wah ngeri, Pak, pokoknya. Udah gitu ya. 4 rumah sakit saya bawa ke rumah sakit, nggak ada yang sanggup rumah sakit itu. Kebetulan ya mungkin pertolongan Allah ya. Ada di rumah sakit bungsu lagi praktek orang Jepang sanggup. Bungsu itu apa? Rumah sakit bungsu. Rumah sakitnya bungsu. Iya. Di Bandung ada kan rumah sakit bungsu, rumah sakit Kristen. Oh iya. Nah, udah gitu di situ saya dipanggil, Pak, kirain kejadian jam 5 subuh. Sampai jam 7 malam kirain nggak sanggup lagi saya dipanggil. Ternyata apa? Bu, Ibu sanggup nggak? Ini biayanya. Ini operasi besar. Lah kebetulan waktu itu kan saya masih banyak uang ya. Wow, tepuk tangan dong. Kata orang sana saya kan orang paling kaya dulu. Iya, Waktu udah alat itu kelaminnya saya pede aja, pulen saya ya. bilang, Pak dokter, saya minta waktu 24 jam. Saya sanggup. Tulis telepon. Terus langsung operasi. Dioperasi sama orang Jepang. Anak saya nyekek leher habis dioperasi. Masya Allah, Pak. Nah, kejadian itu ya. Terus jam 11 malam beres operasi, sukses. Dioperasi sama orang Jepang itu beres. Saya udah taken. Saya minta waktu 24 jam besok saya karena ngambil uang kan nggak bisa malam-malam lah. Udah nutup. Tuh. Udah gitu, Pak. Alhamdulillah ya ada mendingnya gitu dibawa ke rumah. Tapi tetap, Pak, terus anak saya nikah, wah ribut sama suami. Pokoknya mah kacau, Pak, terus, Pak. Sejak ketemu saya datang ke Bapak waktu itu, walaupun cuma ketemu salaman doang dikasih centong 2 itu, saya pelajari terus. Ketemunya Pak. sama saya di atas. Ya. Pas Ada fotonya nih. pencerahan di atas. Saya minta foto langsung ke Bapak. Yang pencerahan di atas. Ya. Oh iya. Waktu itu cuman ketemu sebentar Pak sama Bapak cuma salamin doang ketar kabel udah pulang lagi sama travel blow on. Nah ini gelut travel blow on dicekek sama dia. Oh iya. Dicekek digelutin. Oh iya. Ngamuk, Pak. Nah, udah gitu saya nekat, Pak. Saya pelajari mandi malam terus pakai daun panas sampai sekarang juga saya bawa. Nah, mandi malam saya sampai aduh, Pak. Saya panas dingin. Tapi tetap saya nekat. Kepala saya sampai muter, Pak. Tetap saya nekat. Nah, udah gitu, pokoknya nama satu keluarga sakit semua, Pak. Udah gitu ada perubahan, terus dia ngamuk ke saya. Katanya apa musuh, kamu ngotorin saya gitu. Dia musuh, dia berarti ngajak berantem. Tapi saya berani tetap, saya lawan. Jadi ibu ngobatin anaknya ini apa obatnya kalau boleh tahu? Saya pelajari ilmu Bapak yang tiap bangun tidur, belum pipis, belum apa saya cebok. Yang dicebok apa? Memek saya. Oke. Nah, udah tak cebokin. Itu yang buat pergi masak nasi kata Bapak kan? Iya. Nah, terus saya cebok lagi buat mandi dia. Iya. Itu belum pipis, baru saya pipis. Iya. Nah, gitu. Terus gitu, saya bikin air kobokan teh ya. Iya. Yang enaknya itu, colekin, saya kobokin. Yang dicolek apanya? Ya itunya, yang enak-enak itu. Gitu. Oh iya. Nah, colekin setiap sebelum Yang pernah nyolek berhenti. siapa? Yang nyolek siapa? Saya Kenapa kobokin ibu nggak airnya. manggil saya? Udah gitu Pak ya, dengerin. Udah gitu, saya belum pernah berhenti Pak. Saya jalani ilmu Pak terus. Ini minumnya air itu tapi dia nggak tahu. Iya. Dia nggak tahu. Minumnya apa? Air itu gitu, tapi dia nggak tahu. Oh, iya. Terus saya masak pakai air itu, bapaknya juga nggak tahu, anak saya yang lain juga nggak tahu. Kalau Iya. tahu pernah muntah, mudah. Iya nah. Sampai sekarang masih makan pakai nasi. Tapi kan nggak ada rumput lautnya yang rontok kan? Nggak tahu, bodo amat. Pokoknya anu penting sembuh. Anak Iya. alhamdulillah nih. Iya. Ini alhamdulillah sekarang udah punya rasa malu. Nggak berani ngamuk. Saya suruh ngamuk lagi nih nggak mau. Udah Iya. punya rasa malu. Iya. Udah punya tahu dosa. Iya. Udah tahu yang salah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tuh, udah bisa senyum Pak. Iya. Udah bisa senyum. Senyum. Tadi saya tanya, gimana? Dia udah nangis. Iya. Seumur-umur sejak sakit belum pernah nangis. Tadi nangis. Kenapa nangis? Enggak mah. Ibu tahu gak kalau dia sembuh ciri-cirinya? Kalau Ya itu nangis. Oh nangis. Suruh nangis gak pernah bisa. Kalau di RDI bukan. Jadi gini Bu, Pak. Kalau sakit kayak gini, ciri-cirinya dia sembuh tuh dia bersin. Asim, itu langsung sembuh. Ini bukan bersin lagi Pak. Udah Muntah bersin belum? waktu itu udah. Udah muntah. bersin? Udah. Oh, udah bersin sembuh. Bersin, kentut, muntah. Ini udah kelihatan. Oh iya. Jadi kalau anaknya udah Asim,
Ah, itu udah sembuh. Udah sering. Oh iya. Di rumah juga. Saya belum pernah berhenti. Terus saya kalau tidur ini, pokoknya macam cuca yang dipakai yang 9 hari kata bapak jangan dicuci. Iya. Nah, saya tempelin dengan kepalanya. Dia Iya. bodoh amat, muntah-muntah. Iya, iya. Pasti dia, tapi dia nggak Terus tahu senyum, ya. kalau itu bau memek mama. Ya. Nggak tahu. Lucu lagi Pak, suami saya jam 12 malam kayak mau meninggal. Apa? Udah kelor, nggak sakit nggak apa. Kelorok udah ngorok gitu pakai batu. Bapak kenapa? Kenapa nggak langsung dibunuh? Tumpahkan sama saya kata bapak kan harus tumpahkan. Oh iya. Nah, Ditumpakin. Ya. Coba Beri diterjemahin tuh solekin. ditumpakin Muntah, apa? Ini kan kebetulan orang-orang Papua nih nggak ngerti ya. Ditumpakin tuh itu. diapain? Terus ini Ditumpakin tuh diapain? Ditumpakin. Ya disolekin ininya pakai itu, saya gituin. Pakai apa? Pakai ini colekin karena. Ya colekan caranya gitu. apa? Bagian itunya, yang enaknya. Tapi dia kan nggak tahu, soalnya dia kan lagi engap kenapa Pak? Oh saya bingung, udah cari cara, ini alat ini kan senjata, saya bilang udah aja, saya raupkan kena mata, muntah lagi, pakai ember. Iya. Pak, terakhir kali Pak, kayak lem keluarnya, ya itu. Yang mau Lem ditempelin ke lem, keluar lem. kena ini ember Pak, teplok keluar, asli Pak, aduh saya sering komen kan di itu Bapak, Ya, ayo Mbak masuk. ilmu paling kayak gini. Ilmu Bapak paling kayak gini. Ilmu saya. Soalnya seluruh dunia saya udah muter, nggak ada hasilnya. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Satu kemana? Ulangi lagi, ibu. Roy Kiyoshi sampai saya masuk YouTube episode 138. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi Oh. di Antp. Antp. Ustadz Ujang Bustomi. Blitar. Roy Kiyoshi bayar berapa Bu? Saya sampai nyewa rumah di Bekasi. Wah, habis banyak. Sampai nyewa rumah saya di Bekasi. Ke Ustadz Kenapa? Danu. Kan syuting terus tiap hari. Ustadz Danu. Ustadz Danu pernah banyak banget dukun-dukunnya cek-cek seluruh ini. Wah, muntah darah pada mati Pak, Dukunnya asli muntah darah, takut. asli. Iya. Sampai saya gini, yang terakhir kali kemarin saya punya motor satu-satunya Pak, sampai saya bilang gini, tuntasin anak saya motor tinggal satu-satunya saya kasihin. Dia nolak, malah saya diusir pulang Pak. Yang nanganin itu sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, cucunya sakit. Coba, parah Pak. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Coba ingat satu kemana? Allah banyak banget. Roy Kiyoshi. Nggak bisa dihitung Pak. Ya, contoh. Iya, Yunani pernah. Siapa? Yunani 2 kali. Iya satu siapa? Roy Kiyoshi. Roy Siapa? Kiyoshi. Hah? Nah, yang terkenal itu Namanya siapa? Roy Kiyoshi. Satu. Yang kedua? Ujang Bustomi. Yang ketiga? terkenal aja ya, Ustadz Danu. Yang keempat? Gus Samsudin. Yang kelima? Barnawi. Keenam? Ustadz Adam Amrullah yang di STTP. Tujuh? Lah banyak banget kalau yang di kampung-kampung kayak gitu mah udah weh. Nggak ada yang manjur? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Malah bikin kacau. Bikin kacau. Roy Kiyoshi malah langsung berantem jangan itunya. Ngelihat saya takut. Oh. Asli Pak. Masya Allah. Berarti memang saya manjur banget Pak. Alat kelamin ibu? Ya. Boleh gak bapak-bapak yang hadir di sini minjem? Iya Pak, dengerin. Tetangga saya yang sakit taubatin sama saya sembuh juga loh. Wow. Mau lihat. Ada yang lambung ya. Mau penyakit lambung, lihat. Mau lihat. Pak. Pulang dari Bentuknya rumah kayak sakit gimana? digotong-gotong, udah ke rumah sakit tetap obatnya udah habis nggak sembuh. Ya. Saya datang. Bu, kata dokter apa? Lambung udah kronis, ginjalnya bocor. Mau ditolongin sama saya? Saya bilang gitu. Saya ngundurin tangan karena pede. Iya. Tetangga lagi, jawabannya kiai. Saya bilang gitu. Iya. Jangan gitulah. Mama jangan sok berani. Bukan sok berani. Kita kan harus nolong. Ya. Sama tetangga. Saya nggak butuh mengharap dibalesin apa-apa. Anu penting bapak sembuh karena bapak tukang ngurus ngajar ngaji kiai kan. Kiai Pak Ali namanya. Tak kasih peluluk kan dia lambung. Peluluk 3 biji, tak godok. Terus tak anjat saya tak gituin. Tak anterin. Sembuh Pak. Sampai sekarang sembuh. Iya. Nah, dia udah pulang dari rumah sakit padahal nggak sembuh. Sekarang sembuh Pak. Iya. Bukan 1-2 orang. Terus saya nolongin lagi. Glosir ya. Satu keluarga itu. Jadi ibu ngobatin anak ini udah habis berapa bandanya kalau boleh Rumah tahu? saya 5 habis. Rumah 5. Habis. Apalagi Tanah 2 tempat habis. selain rumah 5 apalagi? Tanah 2 tempat habis. Tanah Kendaraan 2 tempat. Semuanya 8 habis. Apa? Mobil, motor pokoknya habis. Berapa? 8. 8. Saya sampai sekarang karena rumahnya habis, tanah habis segala macam udah nggak punya apa-apa banget Pak. Saya untungnya anak-anak saya yang bungsu itu, alhamdulillah dia punya rezeki. Saya dibeliin rumah kecil Pak sekarang. Lah, sekarang saya kesini Pak, mau minta tolong bisa ke Bapak.
Tetangga saya Pak mau dibangun rumah saya, tetangga saya kalau itu dibangun saya nggak punya halaman Pak, cuma 1 meter jabani susukan. Maka saya datang ke sini saya meminta air itu Pak, Air apa? air itu, Air apa? air itulah kemarin di YouTube saya nonton di TikTok. Ya air itu. apa? Air itu Pak, saya datang ke sini saya mau minta air itu sampai nangis saya lagi. Air apa? Kata bapak kayak dikasih air itu. Ya air apa? Apa lagi itu? Air asinan. Ya, itulah. Air Itu, asinan. Pak, saya minta research itu sampai saya sedih Pak. Kalau Kenapa sedih? sedihnya itu kalau rumah itu, kalau tanah itu dibangun saya nggak bisa lewat Pak. Oke. Halaman saya nggak ada. Oh iya. Saya sedih Pak kalau nggak kepipilik itu tanah. Iya. Ya anak saya udah sembuh tanah itu kepipilik saya bunga banget Boleh. Pak. Saya butuh itu. Air asinan ya. Ntar saya kasih ya. Beres. Saya minta Pak. Boleh. Mata saya dari rumah ke bapak itu berdoa terus saya sampai malam mandi lagi sama air itu. Saya sampai bawa Manjur Bu, air asinan kita manjur. Ya, saya kepipilik itu. Buat apa aja hajat manjur. Banyak kok tamu-tamu, tenang. Ntar ibu saya bikinin deh. Beres. Beres. Saya sampai ke bapaknya saya berdoa terus karena saya nggak punya uang buat privat Pak. Iya. Saya kesini. Ini kan gratis. Bayar gak? Enggak, gratis Bu, tenang aja. Ucapan adalah Doa, amin. jadi coba ulangi lagi. Ibu ngobatin anak berapa tempat sekali lagi? Lah nggak bisa dihitung Pak. Iya coba dulu. 1. Itu Pak yang terkenal aja. Iya yang terkenal aja. 1. Ujang Bustomi ya. 2. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. 1. Ujang Bustomi. 1. Ya. Siapa? Roy Kiyoshi. 1 siapa? Ujang Bustomi. 2. Roy Kiyoshi. 3. Ustadz Adam Amrullah. 4. Ustadz Danu. 5. Gus Samsudin. 6. Syekh Barnawi. 7. Ada Ustadz yang gondrong itu orang Jawa Timur tuh. Ya. Gondrong. Nah, Singo-Singo, Bang Ya. Abbas Singo. Ya. Abbas Singo terkenal juga itu. Ya. Tapi dia pakai hudam. Oh iya. Jadi kalau pakai hudam lah berantem sama ini. Ya. Gitu. Kalau ke RDAY ibu berobat, pernah gak saya nyentuh anaknya ibu megang? Ya, waktu Saya salaman nih. doang. Waktu salaman doang. Saya Waktu salaman doang. salaman sama siapa? Sama Ferry pernah. Ya itu waktu saya kesini sama Travel Blow On. Kan saya datang ke sini jam 12 malam udah gini kayak gini. Oh, udah Udah mau pulang. Oh, Saya ketemu Bapak tidur sebentar jadi pulang lagi. Iya. Karena apa? Saya travel bolak-balik. Kalau ditinggal sama Travel Blow On saya jalan kaki, udah dibayar. ya. Jadi Tapi ibu praktekin ilmu RDAY di rumah ya. ya Dengan semuanya saya jalan. Colek alat kelamin ibu, cebok alat kelamin ibu, Iya. diminumin buat Iya. masak nasi. Buat mandi. Alhamdulillah sekarang perubahannya drastis ya. Drastis. Oke, siap. Drastis. Tuntas pokoknya. Sedikit lagi lah sekarang udah normal gitu, dikit lagi. Udah normal. Ya, udah. Tinggal kepengen apa namanya? Naik bis juga santai. Apa? Nyantai, normal gitu. Oh, Ya iya. ditanya nembalan gitu. Oh, Waktu iya. itu kan boro-boro. Travel Blow On dicekek, Travel Blow On digelutin di jalan. Oh iya. Datang sini ngamuk kan? Iya. Iya waktu itu, sekarang alhamdulillah. Tadi naik bus bertiga. Bertiga. Sama? Sama orang Salengka itu. Hah? Orang Salengka ibu siapa itu? Kenal di Uni, di grup. Oh, jadi ini janjian. Saya ajak gini ya. Mau ke RDAY. Oh iya. Nah, ibu di grup apa, ibu? Ibu di grup apa? Di grup RDA nya ada. Grup RDAY apa? Apa sih ya? Atau ada. Kan Bapak juga suka tahu komen saya suka komen. Bapak suka langsung di bawahnya komen, langsung brebet gitu. Itu saya sering komen kan. Saya ilmu RDA paling jitu saya bilang, gitu sayang gitu. Ilmu RDA paling top saya bilang. Itu yang suka komen gitu saya. Oh iya. Tapi kan di situ saya namanya bukan nama saya, Ferry Nugraha. Oh iya. Nama anak gitu. Oke. Sip. Bapak apa hajatnya? Yo.